Salah satu saham yang ada di dalam portofolio saya yaitu Mark Dynamic akhirnya mencatatkan floating profit 50% di saat market crash ya. Ini adalah posisi hari Jumat kemarin. Tentu saja setelah kita publish ya harga sahamnya bergerak bisa naik atau turun ya. Jadi saya ucapkan selamat juga buat para member di investor melalui program Value Investing Mastery. Kita sudah mendapatkan satu saham menang di saat market crash. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, kapan jualnya? Di video kali ini saya akan men-sharingkan yang dimana di video ini sebenarnya juga salah satu materi yang ada di dalam online course di program Value Investing Mastery kami, yaitu kapan jual saham. Saya akan bagikan ke Anda secara gratis, jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Mengenai kapan jual saham, sebenarnya saya kembalikan ke diri kalian masing-masing ya. Jadi silahkan nih buat para member di investor, kalau misalkan sudah cuan 50% cukup, ya di take profit nggak masalah juga. Atau mungkin kalau teman-teman sudah mulai panik ya, jadi panik ketika harga saham naik. Nah, supaya meredakan kepanikan tersebut, jual setengahnya itu juga nggak masalah. Kalau posisi saya sendiri sampai saat ini masih hold. Nah, di sini saya akan men-sharingkan perspektif saya kenapa saya masih hold saham ini. Jadi saya belum jual satu lot pun ya. Nah, sebenarnya mengenai keputusan jual itu harus kembali ke tesis awal saat pertama kali kita membeli saham tersebut. Ya, jadi ketika kita membeli saham, kita pasti sudah melakukan analisa. Nah, dari analisa tersebut kita menyimpulkan tesisnya bagus, prospeknya bagus, valuasinya masih undervalue, masih murah. Seiring berjalannya waktu, harga sahamnya naik, kemudian mulai rilis laporan keuangan. Nah, di situ kita update data lagi, kemudian kita review lagi, baru nanti ketemu hasil keputusan. Entah keputusannya jual, atau jual sebagian, atau hold. Nah, di sini saya akan men-sharingkan paling tidak ada 3 hal di mana ini muncul, baru saya akan melakukan penjualan. Yang pertama adalah ketika growth kinerjanya sudah mentok atau mulai stagnan, dan valuasi harga sahamnya sudah nggak murah lagi. Jadi ketika suatu emiten mendapatkan momentum yang bagus untuk menaikkan kinerjanya, biasanya labanya naik. Ya, labanya naik, kemudian diikuti dengan harga sahamnya. Ya, harga sahamnya juga naik, membuat valuasi sudah tidak murah lagi. Nah, ketika momentum tersebut sudah muncul ya, dalam artian ya kayaknya untuk tahun depan labanya sudah nggak bisa growth lagi nih, atau growth-nya mungkin nggak setinggi sekarang, sedangkan valuasi sudah nggak murah. Nah, di situ saya akan melakukan penjualan atau kita melakukan take profit. Itu yang pertama. Tapi juga ada kalanya saya melakukan cut loss. Ketika apa? Muncul kedua ini, yaitu ketika terjadi penurunan fundamental yang tidak bisa ditoleransi kembali. Misalkan labanya turun bukan karena faktor musiman ya, tapi memang benar-benar karena fundamentalnya sudah rusak. Entah mungkin hutangnya sudah makin besar, kemudian ada aksi korporasi atau ada rencana ekspansi yang itu tidak masuk akal, membuat fundamentalnya makin rapuh. Nah, di situ biasanya harga sahamnya juga sudah turun, saya cut loss. Nah, jadi yang kedua ini adalah story bisnisnya berubah dari yang tadinya tesis kita positif, dalam perjalanan ternyata berubah menjadi negatif. Kemudian yang ketiga, saya akan jual saham ketika diperlukan rebalancing portofolio. Nah, kadang kita memang sudah pegang saham-saham yang menurut kita sebenarnya bagus. Nah, dalam perjalanan kita menemukan nih saham yang punya prospek yang lebih bagus lagi, punya potensi upside yang lebih bagus lagi. Nah, biasanya di situ saya akan rebalancing, alias mungkin saya akan switching ya, langsung switching, saya jual saham satu, kemudian saya langsung ganti saham yang kedua ini. Atau mungkin saya melakukan penjualan sebagian karena secara alokasi sudah terlalu besar ya. Jadi ketika harga saham sudah naik, biasanya market value-nya juga makin naik. Nah, bobot saham tersebut terhadap total valuasi keseluruhan itu menjadi besar. Sehingga ketika saham tersebut itu menjadi acuan utama ya, atau menjadi tumpuan utama karena alokasinya besar tadi, ini membuat resiko terhadap satu saham tersebut menjadi tinggi. Nah, saya kurangi. Ya, saya rebalancing, saya kurangi alokasinya, kemudian saya tambahkan ke saham yang lain yang alokasinya masih kecil. Nah, dengan 3 acuan tersebut menurut saya cukup simple, cukup tenang dalam kita melakukan penjualan saham ya. Jadi tidak terlalu terpengaruh oleh
masifnya narasi yang terjadi setiap hari, naik turunnya harga saham setiap hari, tapi cukup kita review berkala, terutama ketika rilis laporan keuangan kuartal 2 nanti akan ketahuan, baru kita review lagi, nah di situ baru muncul keputusan. Apakah nanti jual seluruhnya, atau jual sebagian, atau masih lanjut hold. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, buat teman-teman nih yang baru bergabung atau baru mampir di channel YouTube The Investor ini, untuk subscribe dulu channel ini ya. Terutama buat kalian-kalian yang memang fokusnya adalah investasi saham jangka panjang. Sekali lagi, investasi jangka panjang, bukan trading, bukan scalping, apalagi spekulasi, bukan ya. Tapi untuk investasi jangka panjang, silahkan teman-teman subscribe dulu channel The Investor ini. Dan besok hari Jumat tanggal 17 Juli saya akan mengadakan webinar, dan ini free, gratis ya, dimana nanti saya akan men-sharingkan bagaimana caranya atau guidance saya investasi saham jangka panjang dari level basic sampai advance-nya, sampai menemukan saham pemenangnya. Dan tentu saja dalam webinar tersebut saya akan men-sharingkan tentang program-program yang ada di Value Investing Master ya, di program kami, termasuk saya melakukan open portfolio. Jadi jangan kelewat ya, tanggal 17 Juli besok, segera daftar sekarang juga. Linknya di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Nah, sebenarnya di antara 3 hal tadi, ya, untuk posisi mark ini kita bisa gunakan acuan yang nomor 1, yaitu ketika kinerja sudah mentok, yang kedua ketika valuasinya sudah mahal atau sudah tidak murah lagi. Nah, berhubung kinerja dari mark ini belum rilis, maka kita akan tunggu sampai rilis kinerja kuartal 2 2026 ya. Jadi saya posisinya masih menunggu kinerja terbaru dari Mark Dynamic ini, yang biasanya mungkin nanti akan rilis kira-kira akhir bulan Juli nanti. Nah, maka dari itu ya kita ngelihat dulu yang terbaru adalah kuartal 1-nya. Nah, kuartal 1 2026 secara kinerja masih bagus ya, yang dimana secara penjualan itu naik 24% dari 203 miliar menjadi 250 miliar rupiah. Laba brutonya naik 11% dan laba bersihnya naik 19% dari 70 miliar rupiah menjadi 83 miliar rupiah. Nah, makanya di sini bisa kita lihat nih, ternyata growth untuk tahun 2026 posisi kuartal 1 masih bagus. Harapannya adalah growth ini masih bisa dipertahankan sampai akhir tahun. Nah, jadi di sini kuncinya adalah growth kinerja Mark, paling tidak labanya naik di atas 15% sampai akhir 2026 nanti. Kemudian kita juga bisa melihat dari posisi kuartalannya alias kinerja per 3 bulanannya. Nah, posisi kuartal 1 2026 ternyata mencetak kinerja tertingginya sejak 2023. Jadi kinerja secara 3 bulanan nih. Nah, posisi kuartal 1 2026 ini mencetak posisi tertingginya sejak tahun 2023. Jadi untuk kinerja kuartal 1 masih cukup oke ya, masih bagus. Nah, sekarang kita masuk nih bagaimana dengan valuasi dari harga saham Mark itu sendiri. Nah, posisi saat ini harga Mark adalah di level 1090, yang dimana di level 1090 menunjukkan level PBV 4,2 kali dengan PI 13 kali. Nah, bisa dikatakan ya secara valuasi premium ya, tapi apakah premium ini artinya sudah mahal atau tidak? Jawabannya belum ya, tidak terlalu mahal-mahal amat menurut saya. Karena secara histori harga saham Mark pernah menyentuh level di 1400 yaitu tahun 2022 lalu. Dan 1400 di tahun 2022 lalu merupakan level PBV 6 kali dengan PI 20 kali. Nah, jadi bisa dikatakan harga puncaknya itu adalah PBV 6 kali dengan PI 20 kali. Lalu kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun 2026 ini ya, dengan catatan bahwa laba bersihnya naik di atas 15% sampai akhir tahun nanti, maka kalau kita hitung secara valuasi di harga 1400 itu merupakan level PBV 5,4 kali dengan PI rasio 17 kali. Jadi masih di bawah level tertingginya tahun 2022 lalu ya. Jadi bisa kita ya ancang-ancangkan atau kita bisa pertimbangkan ya bahwa harga wajar dari saham Mark sampai saat ini secara konservatif ada di 1400. Yang artinya kalau di range harga 1100 saat ini ya harga sahamnya memang sudah tidak murah lagi tapi belum mahal-mahal amat. Bisa dikatakan masih dalam tahap harga wajar.
Itulah kenapa saya masih hold nih sampai saat ini dan saya masih menunggu rilis kinerja kuartal 2 nanti. Yang dimana kinerja kuartal 2 nanti acuan saya adalah labanya masih di atas 15%. Skenario berubah kalau misalkan ternyata growth labanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, itu tadi salah satu materi dalam online course di program kami Value Investing Mastery ya. Jadi selain ada materi online course-nya, saya juga open portfolio. Dan jangan lupa tanggal 17 Juli besok hari Jumat saya akan mengadakan webinar ya, bagaimana guidance-nya untuk kita, terutama bagi kita-kita yang mungkin ingin belajar investasi saham jangka panjang dengan benar, plus program Value Investing Mastery ini saya akan tunjukkan bahwa saya melakukan open portfolio. Nah, jadi pastikan teman-teman untuk join webinar hari Jumat besok. Jangan sampai kelewat ya. Linknya ada dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.